Jadi ya kalau dengan 5 sendok makan ini aman lah, nggak terlalu boros ya. Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Untuk hari ini saya akan memasak pesmol ikan, menu yang dari zaman dulu itu saya sangat suka. Hanya saja setelah besar saya baru tahu bahwa ya ampun, pesmol ikan itu ternyata bumbu yang digunakan satu kebun dipakai semua, nggih. Banyak banget. Ya jadi kesimpulannya memang agak ribet, tapi hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Bagi yang penasaran bagaimana cara Santo Sapi membuat pesmol, barangkali pesmol yang saya buat ini berbeda dengan yang dibuat Bapak Ibu di rumah, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Dia pun OTW capcus cus. Untuk memasak pesmol kali ini tentu saja saya membutuhkan ikan ya. Ini ikannya kalau di Batam disebut sebagai ikan benggol. Ini setengah kilo, di Batam harganya 13.000 segini. Dan sebelum menyebutkan bahan yang lain, saya akan menaburkan garam dulu di sini ya, di ikannya. Jadi sambil prosesnya berjalan, menyebutkan bahan-bahannya, ikannya sudah saya beri bumbu. Ini saya beri cuka. Kalau tidak mau menggunakan cuka seperti ini, silahkan gunakan air jeruk nipis saja. Kebetulan saya nggak ada, jadi saya gunakan cuka. Saya singkirkan dulu ya ini ya. Bahan selanjutnya ada santan, kemudian bubuk kunyit. Bapak Ibu bisa menggunakan kunyit segar ya. Kemudian ada lengkuas, lengkuasnya saya menggunakan sekitar 2 sentian. Kemudian ada jahe, jahe saya menggunakan agak banyak karena saya suka aroma jahe yang wangi-wangi, bikin hangat di badan kayak gitu ya. Kemudian di piring ini ada tomat, ini cabai merah ada sekitar 5 biji. Kemudian cabai rawit, kalau yang suka pedas silahkan ditambahkan saja ya yang banyak. Ada daun bawang, kalau tidak mau menggunakan daun bawang bisa menggunakan daun kucai. Kalau tidak suka dua-duanya nggak usah pakai, nggak masalah. Bawang merah ada 5 biji. Kemudian bawang putih ada 5 ini, tapi kecil-kecil ya. Kemiri ada 4, bagusnya kemirinya digoreng dulu. Berikutnya ada daun jeruk, daun salam, dan 2 batang serai. Dah, ini saja bahan-bahan yang diperlukan. Oh ya, garam, gula, dan penyedap tentu saya akan pakai ya, tapi tidak saya taruh di sini kepenuhan tempatnya. Ngimpun sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Sebagai langkah pertama kita akan menghaluskan bumbu. Bumbu yang dihaluskan apa saja? Bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan jahe. Itu saja bahan yang dihaluskan. Kalau Bapak Ibu menggunakan kunyit yang segar, kunyitnya juga ikut dihaluskan ya, tapi dibakar dulu atau digoreng dulu biar tidak beraroma kunyit mentah. Oh iya, tomatnya juga ikut di blender, dihaluskan. Ini saya tambah air sedikit. Ini sudah saya haluskan, banyak banget jadinya bumbunya. Dan untuk bumbu seperti lengkuas dan batang serai akan saya geprek saja. Tapi untuk lengkuasnya ini saya ragu bisa geprek karena lengkuasnya sudah nenek-nenek, udah tua banget, udah keras. Watos. Sekarang ini ikannya akan saya cuci ya. Sekarang ikannya akan saya goreng. Dalam menggoreng ikan ini saya akan uji coba menggunakan wajan teflon yang bolak-balik. Kalau untuk menggoreng lele sebenarnya saya sudah pernah mencobanya hanya dengan menggunakan sekitar 4-5 sendok makan. Lelenya sudah matang. Dan sekarang saya ingin mencoba menggunakan ikan benggol, apakah
ikan bengkolnya bisa kering juga digoreng menggunakan wajan seperti ini. Kita masukkan sekitar 5 sendok makan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedikit saja. Dengan menggunakan minyak sedikit ini, saya jadi merasa kok saya hemat banget ya. Karena kan biasanya kalau menggunakan wajan biasa perlu menggunakan minyak yang agak banyak. Dan setelah itu minyaknya nggak bisa dipakai lagi, harus dibuang atau mungkin harus digunakan untuk goreng terasi atau apa ya. Terbatas banget penggunaan berikutnya. Jadi ya kalau dengan 5 sendok makan ini aman lah, nggak terlalu boros ya. Ini saya menggunakan api yang besar dulu untuk memanaskan minyaknya. Setelah panas, apinya langsung dikecilkan. Kalau saya menggunakan api lilin, enggak, muncrat-muncrat itu belum apa-apa. Ini buruan dimasukkan aja semua. Langsung tutup. Aman. Sekarang bisa langsung membersihkan mejanya yang kecipratan minyak kemana-mana nih. Ini saya matikan dulu, akan saya lihat. Kalau memang sudah matang, akan saya balik ikannya. Ini saya menggoreng sudah sekitar 5 menitan. Kita balik dulu ya, seperti apa hasilnya. Tuh, seperti itu hasilnya. Ini kalau untuk goreng lele itu bagus banget, kulitnya bisa crispy. Kalau ikan ini saya baru nyoba kali ini. Beginilah penampakannya Bapak Ibu. Menggoreng ikan dengan 5 sendok makan minyak goreng saja. Hasilnya seperti ini. Tuh. Oke sih hasilnya. Sekarang ini akan saya masak lagi. Ini ditutup lagi. Ini nggak akan saya tambah minyak ya, gini aja biarin. Masak lagi dengan api kecil, dan ini sekitar 5 menitan lagi baru akan saya matikan kompornya. Dan sekarang ini sudah 5 menit, malah lebih sedikit. Ini langsung saya matikan apinya. Petak-petak. Tuh, hasil akhirnya seperti ini. Tuh. Minyaknya habis yang 5 sendok makan tadi. Sekarang ini saya singkirkan. Ini berhubung tadi saya memblendernya menggunakan air, saya masukkan dulu ini blenderannya tanpa diberi minyak dulu ya, untuk membuang airnya. Setelah airnya menyusut, langsung saya tambahkan minyak goreng. Ini aromanya sudah enak banget. Saya masukkan daun salam dan daun jeruk, lengkuas dan serai juga saya masukkan. Jangan lupa bagi yang menggunakan bubuk kunyit, saat ini bisa dimasukkan juga. Agak banyak saja nggak apa-apa, untuk mengantisipasi supaya amisnya betul-betul berkurang jauh ya. Ini terus saja ditumis seperti ini hingga dia mengeluarkan minyak ya. Tuh, minyaknya sudah keluar. Sekarang akan saya tambahkan air. Sambil menunggu mendidih, Bapak Ibu bisa memasukkan santan sekarang. Warnanya cantik sekali. Tambahkan garam sesuai selera. Garam, gula, dan penyedap bisa dimasukkan sekarang. Ini penyedapnya saya masukkan juga. Gula merah disisirkan sedikit saja. Udah cukup. Setelah sampahnya mendidih, sekarang akan saya masukkan ikannya. Tapi dikecilkan dulu apinya ya. Lihat. Ikannya kering banget ini, krisik-krisik. Ini kulit ikannya betul-betul crispy. Ini terus saja dimasak dengan api kecil hingga santannya menyusut banyak ya. Karena kalau
santannya sudah menyusut kuahnya itu, rasa-rasa dari kuahnya sudah masuk ke dalam daging, itu bakal enak banget. Tapi kalau tidak sabar sekarang mau dimakan nggih monggo. Kan ini prinsipnya sudah matang semua sebenarnya ya. Ini dibiarkan dulu begini hingga setidaknya saya akan mematikan kompor setelah santannya menyusut separuh dari ini. Kita tunggu ya. Bapak Ibu, ini pesmol ikannya sudah jadi, dan tadi saya memasaknya hingga santannya hampir-hampir habis. Sisa sedikit saja ini santannya. Bisa dibayangkan kan kelezatannya seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba silahkan di rumah. Ini aromanya tuh harum banget, harum dan harum. Yang jelas saya auto lapar ini. Silahkan Bapak dan Ibu mencoba di rumah, nggih? Tuh. Ini pesmol ikan benggolnya akan segera saya nikmati. Kalau tadi pas belum dicampur dengan nasi, pas ngicipi kuahnya itu top markotop. Ini ingatan saya kembali ke zaman kecil dulu. Kalau di tempat Mbah kadang ada masak kayak gini ya, tapi ikannya menggunakan ikan air tawar dan aromanya mirip-mirip banget dengan ini. Enak banget. Memang betul gurihnya itu tiada tandingan. Asinnya pas, manisnya pas, ada rasa asam-asamnya sedikit dari tomat yang tadi saya ikut blender ya. Kalau untuk rasa pedas sepertinya kurang karena tadi saya cuma menggunakan 1 cabai rawit ya. Kalau Bapak Ibu suka pedas silahkan tambah sebanyak-banyaknya. Daging ikannya kering, enak banget. Ternyata menggoreng ikan dengan 5 sendok makan minyak goreng saja, hasilnya menurut saya malah lebih bagus daripada menggoreng ikan dengan banyak minyak kayak gitu ya. Ikannya kering, gempi. Kalau bahasa Jawa itu gempi, bahasa Indonesianya padanannya saya belum ngerti. Yang jelas tuh enak ikannya. Kalau untuk rasa amisnya ada, tapi itu kadar amis yang masih bisa ditolerir karena namanya ikan ya pasti ada rasa amisnya, tapi tidak yang amis nyonyos gitu, enggak. Amis-amis wajar saja. Enak banget. Bapak Ibu wajib mencoba di rumah. Biar saya konsentrasi makan, saya tutup dulu videonya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu untuk mengolah ikan ya. Nggak digoreng, dibakar saja, tapi bisa dibuat seperti ini. Cantik banget. Ini pun sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye. Bye.